Gerebek narkoba, polisi diserang sekelompok orang. Kementan pulihkan persawahan terdampak bencana. Mochi, cemilan Jepang yang digemari warga Aceh. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan diserang sejumlah warga saat menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung. Polisi menangkap sejumlah pelaku serta mengamankan barang bukti narkoba termasuk 2 pucuk senapan angin. Penyerangan terhadap polisi dilakukan sejumlah warga yang diduga merupakan orang-orang suruhan bandar narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Tembung. Polisi yang kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku melakukan operasi skala besar di lokasi dengan mengerahkan personel gabungan termasuk pasukan BRIMOB. 12 orang ditangkap, beberapa diantaranya dipastikan merupakan pelaku penyerangan kepada petugas. Seorang pria yang diduga bandar narkoba dengan barang bukti paket sabu siap edar juga diamankan dalam penggerebekan ini. Polisi juga menyita beberapa mesin judi jenis jackpot. Selain itu, petugas juga menemukan 2 senapan angin dan ganja yang beratnya ditaksir lebih dari 1 kg dari sebuah rumah. Petugas langsung menghancurkan dan membakar sejumlah gubuk yang dijadikan sebagai barak narkoba dan judi. Hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku yang ditangkap memang sengaja menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan. Kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba. Saat ini polisi tengah memburu pelaku-pelaku lain, terutama pemilik rumah lokasi penemuan 2 senapan angin dan paket ganja. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polrestabes Medan mengungkap 1 sindikat perdagangan bayi yang menggunakan media sosial. 2 pelaku diantaranya pasangan suami istri menjual bayinya karena himpitan ekonomi. Hei, ngapain? Diam semua, diam. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam ketika polisi menangkap otak pelaku perdagangan bayi di kota Medan belum lama ini. Terdapat 9 tersangka yang terlibat praktik jual beli bayi ini. Setiap pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari otak pelaku hingga orang tua yang tega menjual bayinya. Modusnya, pelaku memanfaatkan media sosial sebagai tempat mempromosikan bayi yang akan dijual. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang bayi-bayi yang dijual ditempatkan di sebuah rumah kontrakan. Uniknya, semuanya ibu ini telah melakukan penawaran transaksi dalam kondisi hamil. Bervariasi, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, dan saat ini ada juga yang masih kondisi hamil tetapi sudah sepakat dan sudah menerima uang. Maka itu selama ini di sini dengan asumsi disekap, pada saat nanti waktunya akan disalin. Polisi kini tengah memburu beberapa pelaku lagi yang terlibat dalam praktik perdagangan bayi ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Jatanras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan membekuk 2 pelaku begal yang masih berstatus anak di bawah umur. Polisi kini masih memburu kawanan pelaku lainnya.
Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi begal yang dilakukan kedua pelaku bersama 3 rekannya di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku menghentikan korban yang sedang melintas di kawasan sepi dan kemudian merampas sepeda motor korban. Petugas gabungan Jatanras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan kemudian berhasil mengidentifikasi 2 pelaku yang ternyata masih berstatus anak di bawah umur berinisial SR dan TW. Keduanya ditangkap di kawasan Medan Merelan dan dari tangannya turut disita 2 sepeda motor tanpa dokumen yang diduga merupakan hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mawuruh bilang hasil pemeriksaan awal 2 pelaku setidaknya sudah 5 kali melakukan aksi pembegalan. Saat ini polisi tengah memburu 4 pelaku lagi yang terekam CCTV ikut melakukan pembegalan terhadap korban. Mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan artinya di jalan menyetop kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Saat ini pelaku diamankan sementara di Polres Pelabuhan Belawan untuk didalami keterangannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di kota Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Area usai membobol rumah majikannya. Pelaku sakit hati usai dipecat. Irwansyah alias Iwan Selo ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Denai. Pelaku ditangkap usai dilaporkan membobol rumah di Jalan Rawa, Medan. Kepada petugas, Iwan mengaku rumah tersebut merupakan rumah majikannya. Iwan bekerja sebagai penjaga rumah tersebut. Aksi kejahatan ini dilakukan lantaran pelaku sakit hati karena tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang pelaku mencuri barang-barang berharga milik korban seperti televisi. Pelaku masuk melalui atap rumah. Tersangka ini melakukan aksinya karena sakit hati sama pemilik rumah. Yang semula tersangka ini adalah ditugaskan atau bekerja untuk mengawasi rumah tersebut dengan dibayar 15.000 1 bulan. Kemudian yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan ataupun tidak dipekerjakan lagi oleh salah satu pemilik rumah, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan aksinya di rumah tersebut. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar mengamankan seorang kurir narkoba. Dari tangan pelaku disita 1,9 kg sabu. Pelaku diupah 40 juta rupiah dan sudah 3 kali lolos lewat bandara berbeda. Curiga dengan barang bawaan calon penumpang, petugas Absek di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh periksa barang bawaan penumpang. Pelaku berinisial NF yang membawa tas koper mencurigakan tersebut langsung diperiksa petugas. Saat pemeriksaan ditemukan 1,9 kg sabu. Tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut dari rekannya bernama Wan di pinggiran jalan kota Panton Labu, Aceh Utara. NF mengaku diupah 40 juta rupiah untuk menyelundupkan barang haram itu ke Jakarta. Dia juga mengaku telah 3 kali membawa narkoba ke daerah berbeda. Kurang lebih 2 kg ini sabu yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polresta Banda Aceh yang dilakukan oleh tim sus kita yang sudah melakukan pengungkapan di TKP Bandara Sultan Iskandar Muda, tepatnya di X-ray Bandara Sultan Iskandar Muda. Bertolak kemana ini Pak tersangka? Informasi terakhir kita sudah melakukan CP dan sebagainya, kita masuk dengan alat komunikasi yang dilakukan oleh tersangka arah tujuan ke Jakarta.
Tersangka NF dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dan atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 1 hingga 10 miliar rupiah. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, aksi pencurian beras mulai meresahkan warga di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Aksi pencurian sudah berulang kali terjadi dan terekam kamera pengawas toko. Inilah aksi seorang spesialis pelaku pencurian beras di toko terekam kamera pengawas. Pelaku seorang diri datang ke toko di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau menggunakan sepeda motor. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku langsung masuk ke dalam dan mencoba mengambil beras. Pelaku akhirnya keluar tanpa membawa beras curian. Tidak berhenti di situ, pelaku terekam kamera pengawas toko lainnya melakukan aksi pencurian yang sama. Naas saat membawa 3 karung beras, pelaku kena pergoki oleh penjaga toko. Pelaku berhasil kabur, namun beras yang dicuri jatuh dari kendaraan pelaku. Di lokasi ketiga, di sekitar Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar, pelaku melancarkan aksi yang sama. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku turun dari sepeda motor kemudian memantau kondisi toko. Pelaku sempat ke dalam toko, kemudian keluar dan mengambil 3 karung beras. Pemilik toko bernama Yanti mengaku aksi pelaku luput dari pantauan karena kondisi sedang ramai pembeli. Jelaskan. Jadi kemarin, iya, waktu itu sekitar jam 1-an ya Mas. Memang kebetulan toko itu lagi rame gitu kan. Kebetulan saya di kasir dan suami saya lagi nyiapin orderan barang gitu kan. Lagi rame banget. Jadi kita memang nggak ngeh bahwasanya itu ada memang dia masuk. Awalnya itu dia masuk, kata lihat CCTV masuk mengintai lokasi gitu loh. Dilihat aman, baru dia melancarkan aksinya gitu Bang. Apa yang diambil Kak? Hah? Apa yang diambil? Dia 3 karung beras itu yang ukuran 10 kilo. Pihaknya berharap agar aksi pelaku pencurian beras segera ditindak oleh aparat penegak hukum. Pelaku sudah meresahkan karena sudah berulang kali melakukan aksi pencurian. Sawino Ardi, Kompas TV, Kampar Riau. Kementan pulihkan persawahan terdampak bencana. Saksikan usai jeda. Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung sawah terdampak banjir dan longsor di Aceh Utara, Aceh. Pemerintah pusat memastikan seluruh lahan pertanian dipulihkan dan masa tanam petani dipercepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto meninjau persawahan yang terdampak banjir dan longsor di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pemerintah pusat menanggung sepenuhnya biaya pemulihan seluruh sawah terdampak bencana. Pemulihan dilakukan melalui skema padat karya, petani terdampak dilibatkan langsung dan tetap mendapatkan upah harian meski mengerjakan lahan milik sendiri. Pemulihan pertanian di Aceh ditargetkan rampung maksimal 3 bulan. Biaya memperbaikinya ditanggung oleh pusat, sehingga saudara kita ada pendapatan dan juga benihnya dibantu gratis, pengolahan tanahnya, perbaikan irigasi dibantu oleh pusat. Ini perintah Bapak Presiden. Kemudian padat karya apa artinya? Seluruh yang punya sawah terlibat di dalamnya, ikut di dalamnya bekerja sehingga ada pendapatan harian. Kalau dari Komisi 4 kita tentu ACC, mari kita lihat peruntukannya untuk apa saja. Selama ini untuk kepentingan daerah bencana, kami tentu akan menyetujui ini. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, hampir 2 bulan pasca bencana, sejumlah masjid di Biren, Aceh masih mengalami kerusakan dan membutuhkan bantuan perlengkapan ibadah. Seperti inilah kondisi salah satu masjid di Biren, Aceh yang belum sepenuhnya baik. Masih ada tumpukan lumpur di luar masjid. Perlengkapan seperti sejadah dan alat sholat pun masih minim. Sejumlah bantuan sudah ada seperti dari relawan andalan peduli.
Namun menurut pengurus masjid, mereka masih butuh bantuan karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kemarin banjir terjadi, semua aksesoris masjid terbawa. Tidak ada satupun yang bisa kita manfaatkan kecuali mimbar. Ketika ada bantuan seperti ini, kemarin ada 3, 4, 5 bantuan. 5 lembar sajadah yang mungkin belum cukup. Dan bantuan yang Bapak dan Ibu antar hari ini memang yang sangat kami butuhkan untuk mendukung kegiatan di bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Biren, Aceh. Saudara, sejumlah alat berat dan bahan pembangunan jembatan, bantuan Kepala Staf Angkatan Darat tiba di Pelabuhan Belawan, Medan. Alat berat ini nantinya akan dikirimkan ke lokasi bencana di kawasan Tapanuli untuk mempercepat penanganan daerah terdampak bencana. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Hendi Antariksa melakukan pengecekan bantuan Kepala Staf Angkatan Darat yang tiba di Pelabuhan Belawan. Selain alat berat ekskavator, Kodam 1 Bukit Barisan juga menerima Aramco atau bahan pembangunan jembatan darurat serta alat pembuat sumur bor. Seluruh bantuan akan segera dikirimkan ke kawasan terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini merupakan bantuan kedua yang diberikan Kepala Staf Angkatan Darat ke Kodam 1 Bukit Barisan setelah sebelumnya juga dikirimkan bantuan serupa pada awal Januari lalu. Tuntas. Harus tuntas. Ya, sekarang tinggal kita melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemarin Bapak Kasat sudah menginstruksikan kepada saya untuk fokus kepada sarana-sarana umum. Dalam hal ini sekolah-sekolah yang berada di tempat yang terdampak bencana. Kita juga saat ini sedang merehabilitasi satu sekolah dasar yang sudah hampir selesai. Kemudian ada beberapa sekolah dasar juga yang akan segera selesai setelahnya. Alat berat ini akan digunakan untuk membuka jalur desa yang masih terisolasi seperti di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah taruna dari Akademi TNI dan Akademi Kepolisian melakukan pembersihan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Upaya pembersihan bagian dari upaya percepatan pemulihan lingkungan pendidikan pasca bencana. Bersama pihak sekolah dan masyarakat, para taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian bergotong royong membersihkan ruangan kelas, halaman sekolah, selokan, hingga fasilitas penunjang pasca banjir yang melanda Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Secara maraton, para taruna Akademi TNI dan Kepolisian ini terus membersihkan fasilitas pendidikan di Aceh Tamiang. Kegiatan ini untuk memastikan lingkungan pendidikan dapat kembali digunakan secara layak, aman dan nyaman bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Bakti Taruna ini menjadi wujud kepedulian dan pengabdian taruna pada masyarakat, sekaligus sarana pembentukan karakter mereka dalam kepedulian terhadap kondisi nyata masyarakat, terutama korban bencana. Mustajab, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, Badan Pusat Statistik akan menerjunkan ratusan mahasiswa Politeknik Statistika ke daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. Mereka akan melakukan percepatan pendataan wilayah bencana untuk menghasilkan data rinci dan muktahir sebagai dasar perencanaan pemulihan pasca bencana. Sebanyak 510 mahasiswa Politeknik Statistika tiba di Aceh dan akan diterjunkan untuk melakukan percepatan pendataan wilayah bencana di Aceh. Bersama pegawai BPS, mereka akan mendatangi langsung setiap rumah dan lokasi pengungsian warga yang terdampak bencana untuk mendata aset warga yang hilang dan mendata infrastruktur yang rusak seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hasil pendataan akan dikolaborasikan dengan data dari berbagai instansi terkait sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Satuan Tugas Penanganan Bencana. Mereka ini survei kaitannya dengan pendataan pasca bencana. Yang pertama adalah mereka survei kepada
kakak-kakak, keluarga-keluarga yang terdampak bencana, apa dampaknya bagi mereka terhadap aset-aset mereka. Yang kedua terhadap fasilitas-fasilitas umum yang terdampak karena bencana. Jadi ada fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan lain-lain, itu bukan fasilitas umum. Itu kira-kira gambaran umumnya yang akan mereka data. Saat ini ada. Pendataan lapangan ini akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Di 7 kabupaten yang terdampak bencana paling parah yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidijaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Mochi cemilan Jepang yang digemari warga Aceh. Saksikan usai jeda. Saudara pelajar di Kota Medan ciptakan karya inovatif berupa batu bata ramah lingkungan. Produk ini diracik dari bahan gabus sintetis dan abu sekampadi. Berawal dari banyaknya limbah gabus sintetis styrofoam, sejumlah pelajar mencoba berinovasi membuat batu bata. Mereka mencoba mencampur styrofoam bekas ayam penyet tersebut dengan abu sekampadi dan sejumlah bahan lain. Setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya mereka mendapatkan hasil sempurna, batu bata ramah lingkungan yang kuat, ringan, dan tahan panas. Tim kreatif yang terdiri dari Raikonen, Fiona Kalista Amada, Syed Muhammad Rifai bin Syed Saiful, Raihana Faiha Azarin, dan Muhammad Ali Haidar Lubis berhasil menyabet Best Award kategori Civil and Construction Technology dalam ajang International Competition on Science, Technology, Engineer, and Mathematics di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 sampai 11 Oktober 2025 yang lalu. Karya tersebut bahkan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai produk orisinalitas dan nilai ilmiah. Pertama, kami persiapannya selama sebulan dan juga kendala-kendalanya. Pertama ada takarannya yang nggak pas, jadi ada batu batanya yang barusan dibuat langsung hancur gitu-gitu. Itu berapa lama risetnya? Risetnya kalau pengerjaan produknya kami seminggu, kalau untuk pengerjaan yang seperti PPT dan lain-lain itu 2 mingguan. Selain itu, produk ciptaan pelajar ini juga mengantarkan mereka meraih double gold medal dan special award dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 8 negara ASEAN. Sementara itu, Kepala Sekolah Dahliana menyampaikan mereka selalu mendukung ide inovasi dan kreativitas siswa seperti penelitian, sains, seni, hingga olahraga. Kita untuk rekrutan untuk bidang penelitian sendiri, kita buat selain klub, ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak-anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya, dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Siapa sangka dari selembar styrofoam bekas, sejumlah pelajar mampu melahirkan harapan baru bagi masa depan dengan menciptakan produk bahan bangunan ramah lingkungan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah sanggar kecil bernama Teater Dermaga menjadi ajang anak-anak remaja di sekitar Pelabuhan Belawan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di sanggar ini, anak-anak remaja belajar berbagai hal seperti menari, membaca puisi, hingga belajar seni peran. Hampir setiap sore, halaman kantor Ditpol Air Polda Sumut berubah menjadi ruang kecil penuh harapan. Di antara deru kapal yang bersandar dan semilir angin laut, sekelompok remaja membentuk lingkaran untuk mengembangkan kreativitas seni yang dimilikinya. Jadi apa? Para remaja ini tergabung dalam sanggar teater yang digagas oleh sejumlah pegiat seni. Di sanggar ini mereka belajar seni peran, menari, hingga membaca puisi. Berdetak, kami mati muda.
Melalui teater dermaga, anak-anak remaja diharapkan dapat terhindar dari pengaruh narkoba atau tindak kriminalitas lainnya. Nah ini, alhamdulillah ada sebagian anak-anak yang terlibat dengan tawuran, ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang sudah tidak menentu hidupnya, direkrut kemarin dan mereka merasa berarti lagi hidup itu. Alhamdulillah teater ini bisa merubah mereka. Dan banyak terlihat di latihan tadi ada anak-anak dan sebagian itu ya, ada lagi yang belum datang. Mereka itu dulunya ya susah diatur, ya. Melawan sama orang tua, tapi setelah kita bina, kita adakan namanya pembaiat, kita adakan ini latihan alam, kemudian mereka sadar bahwa hidup itu harus begini, jalan baiknya harus begini, ini tidak baik, itu yang kita perkenalkan sama mereka. Dan kami... Kini pengelola teater dermaga berharap lebih banyak anak-anak remaja yang bergabung, sehingga bisa lebih mengembangkan kreativitas di jalur yang positif. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, salah satu cemilan yang diburu wisatawan saat berkunjung di kota Banda Aceh yakni kue mochi. Dengan aneka varian rasa, cemilan asal Jepang ini digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM Aceh yang memproduksi kue mochi. Nah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya dan apa saja varian rasanya? Ini dia liputannya untuk Anda. Berawal dari kegemarannya akan makanan Jepang, Fitri dan Wushu, kakak beradik di kota Banda Aceh, mulai merintis pembuatan cemilan mochi sejak 10 tahun lalu. Fitri yang terus mengembangkan bisnisnya kini berhasil membuka cabang outlet di seluruh Aceh. Proses pembuatan mochi ini tergolong mudah dan menggunakan bahan sederhana seperti tepung ketan, margarin, hingga gula. Untuk lebih memanjakan penggemar mochi, Fitri berinovasi dengan menambah aneka rasa seperti coklat strawberry, mangga cheese cream, kacang tanah, Oreo, keju, matcha, hingga red velvet. Nah saudara, selain dari varian rasa yang beraneka macam ragam, ini ada salah satunya yang sangat diminati oleh masyarakat, yaitu adalah mochi chocoberry, yang di dalamnya itu adalah strawberry. Nah, seperti apa rasanya? Langsung aja kita cobain. Dalam sehari, Fitri mampu memproduksi 400 kotak kue mochi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp70.000 tergantung rasa dan ukuran mochi yang dipesan. Produksi perharinya kita bisa sampai 300 sampai 400 kotak. Kotak ini satunya itu 12 pieces. Nah, dikalikan aja mungkin untuk per piecesnya. Dan untuk pelanggan sendiri, kalau untuk di Aceh kita bisa dikirim ke seluruh Aceh. Alhamdulillah untuk reseller kita udah mencakup seluruh Aceh. Kalau misalnya mochi ini bisa dipesan untuk beberapa gift, kayak misalnya ada hampers untuk birthday, jadi gift birthday ya. Ada juga untuk kayak gift buat sidang ataupun wisuda. Dan juga ini bisa jadi kayak kemasan khusus oleh-oleh yang mau dibawa pulang jauh, itu juga kita ada kemasan khususnya. Tidak hanya untuk cemilan, mochi kerap dipesan untuk kebutuhan perayaan ulang tahun hingga wisuda. Kita beli mochinya 3 box ya, rasa blueberry sama strawberry. Kebetulan anak-anak lagi kepingin mochi. Ini pertama kali beli nggak? Untuk order pertama kali ini, cuman itulah kalau rasanya udah tahu dari mulut ke mulut ya kan, rasa mochicha. Makanya pengen rasa. Kue mungil ini telah menjadi ikon kuliner kota Banda Aceh yang paling banyak diminati. Tidak hanya warga Banda Aceh, namun juga wisatawan. Nah saudara, ternyata kue mochi ini gak cuma bisa dimakan untuk cemilan sendiri, namun juga bisa dijadikan sebagai gift untuk acara ulang tahun, wisuda, pertunangan, dan juga lain sebagainya. Nah ini bisa dilihat saudara, banyak sekali varian rasa dan juga sudah di-package semenarik mungkin. Bagi Anda, pecinta kue mochi, bisa banget untuk bisa langsung datang ke store-nya Mochi Cantik di Nesu, Banda Aceh. Mutia Fatia Erlison, Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.
Saudara, di tengah menjamurnya kafe-kafe kekinian yang menghiasi sudut-sudut kota, ada satu tempat makan sederhana yang justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Namanya Warung Pondok Kelapa. Warung ini berdiri tenang di antara kebun kelapa di kawasan Tanjung Merawa, Deli Serdang. Berbeda dengan tempat makan modern yang ramai dengan dekorasi lampu, bunga estetik, atau spot foto yang dirancang untuk media sosial, Warung Pondok Kelapa memilih jalan lain, kesederhanaan, dan keaslian suasana alam. Pengunjung yang datang dapat memilih tempat makan di meja panjang atau lesehan di tikar di bawah pohon kelapa secara langsung. Semilir angin yang berhembus di antara pepohonan kelapa, suara serangga khas pedesaan, dan aroma masakan rumahan yang menggoda selera berpadu menjadi suasana yang menenangkan. Menu andalan warung ini pun sesederhana tempatnya. Seporsi mie sop hangat yang gurih dan air kelapa muda segar menjadi favorit para pengunjung. Uniknya, kelapa yang dipesan langsung dari pohon yang tumbuh di sekitar warung, memberi sensasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan untuk harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, hanya Rp5.000 untuk mie sop dan kelapa muda. Sementara menu lain seperti es teler, gorengan, mie bakso tetap dijual dengan harga terjangkau. Adit, pengunjung dari luar Deli Serdang, mengaku mie sop di Warung Pondok Kelapa ini sangat enak dan cukup murah. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati liburan dengan makan bersama di sini. Seperti apa sih Bu tanggapannya dengan makan makanan di sini? Makanannya ya cukup enak, tempatnya nyaman. Jauh-jauh juga sih dari Kebajahe, cuman pengen ngerasain mie sop ini aja. Saya sini. Ini dengan keluarga di sini udah pernah kemarin sebelumnya? Belum, baru ini. Ini sama keluarga. Nah, yang paling menarik apa di sini, Bu? Mie sopnya kayaknya ini. Mie sopnya enak. Enak. Sementara itu, Sandi, pengelola Warung Pondok Kelapa, mengaku membuka usaha warung ini dengan memanfaatkan lokasi yang ada. Di tengah kebun kelapa ini didesain dengan suasana yang sederhana dan harga yang terjangkau. Kayak kita kan terbatas biaya, Bang. Kita nggak ada kursi, kita nggak ada meja, jadi kita inisiatif ngambil lesehan, lebih irit biayanya. Dengan pohon-pohon kelapa ini seperti apa? Dengan pohon kelapa ini memang dari awal sudah ada. Jadi menggunakan peluang ya? Peluang. Dan untuk pohon kelapa ini kira-kira keunikan dari resto ini seperti apa sih? Kita kelapa minumnya dari kelapa sendiri, dan itu rasanya sih jauh lebih beda. Warung Pondok Kelapa bukan hanya tempat untuk mengisi perut, tetapi juga tempat untuk menyegarkan pikiran. Di tengah kebun kelapa yang rindang, pengunjung bisa merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Tanpa kemewahan, tanpa dekorasi berlebihan, hanya makanan sederhana, alam yang asri, dan kebahagiaan yang terasa apa adanya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Atlet berprestasi direkrut jadi polisi. Saksikan usai jeda. Saudara, mantan pemain timnas Indonesia Hamka Hamzah optimis John Hetman bisa membawa skuad Garuda pecah telur di turnamen Asian Championship 2026. Hamka menilai kini banyak pemain diaspora di tubuh skuad Garuda. Setelah terpuruk di edisi 2024, Indonesia memupuk kembali optimisme juara di gelaran Asian Championship 2026. Pada turnamen yang akan bergulir Juli hingga Agustus tahun ini, tim Merah Putih tergabung di Grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sebagai mantan pemain timnas, Hamka Hamzah menilai Asian Championship tahun ini menjadi kesempatan Indonesia untuk pecah telur di turnamen 2 tahunan itu. Terlebih, Indonesia kini ditangani pelatih baru John Hetman yang sebelumnya sukses bersama timnas Kanada. Tak hanya itu, skuad Garuda berpotensi diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang mentas di kompetisi domestik, seperti Tom Hai, Eliano Reinders, hingga Jordi Amat. Apalagi saya sebagai mantan pemain sepak bola itu sendiri, jadi setiap ajang turnamen dan membela tim nasional itu ya kita harus optimis, apalagi buat penonton dan juga pelatih baru ini untuk menunjukkan
bahwa PSSI atau tim Indonesia tidak salah memilih coach John Hetman ini. Banyak pemain-pemain yang berkualitas, bahkan sekelas Tom Hai, terus Rafael, dia bisa kita ajak untuk mengikuti ajang AFF mungkin karena dia bermain di Liga Indonesia, karena di luar kan harus mengikuti FIFA matchday kan. Tapi kalau di Liga kita, siapa tahu dengan lengkapnya pemain Indonesia kali ini bisa juara di AFF. Sebelumnya, skuad Garuda pernah ditangani pelatih Inggris Peter Witt pada era 2004 hingga 2007. Kapten Hamka turut masuk dalam skuad. Hal inilah yang membuat pria 41 tahun optimistis Hartman mampu membawa Garuda terbang tinggi di ASEAN Championship 2026. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hasil undian ASEAN Championship 2026 menempatkan Singapura di grup A bersama Indonesia. Pelatih Singapura Gavin Lee bilang skuad Garuda relevan untuk mengukur kemampuan tim di Asia Tenggara. Singapura akan bentrok dengan Indonesia pada ASEAN Championship 2026. Berdasarkan hasil undian, Singapura berada di grup A dengan juara bertahan Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan pemenang playoff Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Indonesia yang kini diarsiteki John Hartman membuat Singapura merasa tertantang untuk adu strategi di lapangan. Sang pelatih Gavin Lee mengapresiasi perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang kini dianggap relevan untuk mengukur kekuatan tim di Asia Tenggara. Kini timnas Singapura tengah fokus membangun tim untuk bertarung di fase grup. Pada Piala AFF 2024, langkah skuad negeri Singa terhenti di semifinal. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polri memberikan apresiasi berupa kenaikan pangkat luar biasa, promosi jabatan hingga pendidikan sekolah bagi anggota yang berprestasi dalam ajang SEA Games Thailand 2025. Apresiasi ini diberikan kepada atlet yang berasal dari Polri ataupun non-Polri dengan jumlah mencapai ratusan atlet dan ofisial. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan pemberian apresiasi ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang mengharumkan nama bangsa. Terlebih, ia menegaskan Polri terbuka untuk mereka yang ingin bergabung dalam keluarga besar Polri. Untuk itu, atlet dan ofisial juga diberikan kesempatan bergabung menjadi polisi, mulai dari rekrutmen perwira jalur sarjana, Bintara Polri, hingga ASN Polri. Hari ini juga kita memberikan rewards, memberikan apresiasi kepada kurang lebih 101 non-Polri yang kemudian ternyata memiliki cita-cita ingin menjadi Polri. Dan saya lihat tadi bagaimana prestasi mereka, ada 100 medali emas kalau salah yang dihasilkan, belum medali perak dan medali perunggu, sehingga kemudian kami memberikan kesempatan untuk mereka bergabung menjadi keluarga besar Polri melalui jalur rekrutmen proaktif atau talent scouting. Tim Liputan Kompas TV. Harimau Sumatera berkeliaran di area perusahaan. Saksikan usai jeda. Saudara, seekor harimau Sumatera melintas di akses jalan perusahaan yang berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak, Riau. Kemunculan harimau sempat mengejutkan pekerja. Rekaman video amatir memperlihatkan harimau Sumatera yang tengah melintas di area perusahaan di dalam Taman Nasional Zamrud. Satwa dilindungi tersebut sempat menyeberang jalan sebelum kembali masuk ke semak belukar di sekitarnya. Kehadiran harimau mengejutkan para pekerja yang melintas di wilayah tersebut. Hasil pengecekan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, jejak harimau ditemukan di 2 titik berbeda.
ada salah satu staf dari PT Indonesia Pusako yang bertemu atau berjumpa dengan harimau Sumatera atau yang sedang melintas di jalan, merupakan jalan aksesnya PT DSP yang merupakan kawasan Taman Nasional Zamrud dan merupakan habitat dari harimau tersebut. Bisa dikatakan bukan jalan umum, Pak ya? Bukan, jalan tersebut adalah jalan khusus dan akses sangat terbatas, tidak semua orang bisa melintas kecuali petugas Taman Nasional dan petugas PT Indonesia Pusako. Tim Liputan Kompas TV Riau. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan diserang sejumlah warga saat menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung. Polisi menangkap sejumlah pelaku serta mengamankan barang bukti narkoba termasuk 2 pucuk senapan angin. Penyerangan terhadap polisi dilakukan sejumlah warga yang diduga merupakan orang-orang suruhan bandar narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Tembung. Polisi yang kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku melakukan operasi skala besar di lokasi dengan mengerahkan personel gabungan termasuk pasukan BRIMOB. 12 orang ditangkap, beberapa diantaranya dipastikan merupakan pelaku penyerangan kepada petugas. Seorang pria yang diduga bandar narkoba dengan barang bukti paket sabu siap edar juga diamankan dalam penggerebekan ini. Polisi juga menyita beberapa mesin judi jenis jackpot. Selain itu, petugas juga menemukan 2 senapan angin dan ganja yang beratnya ditaksir lebih dari 1 kg dari sebuah rumah. Petugas langsung menghancurkan dan membakar sejumlah gubuk yang dijadikan sebagai barak narkoba dan judi. Hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku yang ditangkap memang sengaja menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan. Kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba. Saat ini polisi tengah memburu pelaku-pelaku lain, terutama pemilik rumah lokasi penemuan 2 senapan angin dan paket ganja. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polrestabes Medan mengungkap 1 sindikat perdagangan bayi yang menggunakan media sosial. 2 pelaku diantaranya pasangan suami istri menjual bayinya karena himpitan ekonomi. Hei, ngapain? Diam semua, diam. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam ketika polisi menangkap otak pelaku perdagangan bayi di Kota Medan belum lama ini. Terdapat 9 tersangka yang terlibat praktik jual beli bayi ini. Setiap pelaku memiliki peran yang berbeda, mulai dari otak pelaku hingga orang tua yang tega menjual bayinya. Modusnya, pelaku memanfaatkan media sosial sebagai tempat mempromosikan bayi yang akan dijual. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang bayi-bayi yang dijual ditempatkan di sebuah rumah kontrakan. Uniknya, semuanya ibu ini telah melakukan penawaran transaksi dalam kondisi hamil. Bervariasi, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, dan saat ini ada juga yang masih kondisi hamil tetapi sudah sepakat dan sudah menerima uang. Maka itu selama ini di sini dengan asumsi disekap, pada saat nanti waktunya akan disalin. Polisi kini tengah memburu beberapa pelaku lagi yang terlibat dalam praktik perdagangan bayi ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung sawah terdampak banjir dan longsor di Aceh Utara Aceh. Pemerintah pusat memastikan seluruh lahan pertanian dipulihkan dan masa tanam petani dipercepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto meninjau persawahan yang terdampak banjir dan longsor di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Aceh. Pemerintah pusat menanggung sepenuhnya biaya pemulihan seluruh sawah terdampak bencana.
Pemulihan dilakukan melalui skema padat karya, petani terdampak dilibatkan langsung dan tetap mendapatkan upah harian meski mengerjakan lahan milik sendiri. Pemulihan pertanian di Aceh ditargetkan rampung maksimal 3 bulan. Biaya memperbaikinya ditanggung oleh pusat, sehingga saudara kita ada pendapatan dan juga benihnya dibantu gratis, pengolahan tanahnya, perbaikan irigasi dibantu oleh pusat. Ini perintah Bapak Presiden. Kemudian padat karya apa artinya? Seluruh yang punya sawah terlibat di dalamnya, ikut di dalamnya bekerja sehingga ada pendapatan harian. Kalau dari Komisi 4 kita tentu ACC. Mari kita lihat peruntukannya untuk apa saja. Selama ini untuk kepentingan daerah bencana, kami tentu akan menyetujui ini. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, hampir 2 bulan pasca bencana, sejumlah masjid di Biren, Aceh masih mengalami kerusakan dan membutuhkan bantuan perlengkapan ibadah. Seperti inilah kondisi salah satu masjid di Biren, Aceh yang belum sepenuhnya baik. Masih ada tumpukan lumpur di luar masjid. Perlengkapan seperti sejadah dan alat sholat pun masih minim. Sejumlah bantuan sudah ada seperti dari relawan andalan peduli. Namun menurut pengurus masjid, mereka masih butuh bantuan karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kemarin banjir terjadi, semua aksesoris masjid terbawa. Tidak ada satupun yang bisa kita manfaatkan kecuali mimbar. Ketika ada bantuan seperti ini, kemarin ada 3, 4, 5 bantuan. 5 lembar sajadah yang mungkin belum cukup. Dan bantuan yang Bapak dan Ibu antar hari ini memang yang sangat kami butuhkan untuk mendukung kegiatan di bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Biren, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.